Bab 3566 Kartu Jiwa Rusak. Tetapi dengan begitu banyak orang kuat yang mengelilinginya, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Begitu Ling Yanqi bergerak, cambuk berwarna darah di tangan Sue Ruyan melilitnya dan langsung memutar kakinya. Tubuhnya membeku, dan saat pedang di tangannya menebas cambuk berdarah itu, cakar hantu penghancur surga milik Raja Hantu tiba, meraih bagian belakang jantungnya dan menembus tubuhnya. Jiwa Ling Yanqi meluap dari atas kepalanya, dan sebelum dia bisa melarikan diri, pedang Situ Dianmo langsung menghancurkannya hingga berkeping-keping. Beberapa napas berlalu, dan keempat Raja Abadi dari Sekte Pedang Sifang dicekik di sini. Semua ini adalah pengaturan Ye Bufan. Pihak lain telah memata-matai dia dan melihat bencana guntur kepunahannya sendiri. Jika hal semacam ini dapat dirahasiakan, rahasiakanlah. Dan cobalah untuk tidak menyebarkannya ke wilayah Zongtian atau wilayah surga atas. Jika keempat orang ini menyelinap kembali ke wilayah Zongtian dengan tenang, dia benar-benar tidak punya pilihan selain datang dan memetik buah persik untuk mendapatkan pujian dan mati sendiri, maka dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena itu, dia mengeluarkan perintah kematian dan tidak menyelamatkan satu pun dari empat orang itu. Dia hanya tidak menggunakan botol pemurnian iblis untuk mengumpulkan jiwa di hadapan semua orang. Di domain Zongtian, di aula utama Sekte Pedang Sifang, seorang pendeta Tao tua berambut putih mengenakan jubah abu-abu duduk di tengah. Pemimpin Sekte Tiandao, Wu Wei Daojun, memiliki status tertinggi di seluruh domain Zongtian. Jian Lingqiao, pemimpin Sekte Pedang Sifang, menemaninya dengan hormat. Petik 2. Tuan Dao Tuan, bagaimana situasi bencana besar umat manusia yang Anda sebutkan sebelumnya? Jika keempat murid saya tidak dapat mengatasinya, saya akan mengirim orang ke wilayah surga bawah. Agar Pindao membuat ramalan lagi. Setelah Tuan Wu Wei selesai berbicara, dia mengeluarkan 3 koin tembaga yang dilapisi patina, mengangkat tangannya dan melambaikannya, melayang di udara, berputar sebentar dan akhirnya berhenti. Hei! Seru Daojun Wu Wei, wajahnya penuh keterkejutan. Jian Lingqiao sama sekali tidak memahami seni ramalan, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Dao Lord, apakah ada perubahan? Petik 2. Aneh, sungguh aneh. Mau tidak mau mendecakkan lidahnya. Dalam ramalan terakhir, alam surga bawah penuh dengan tanda-tanda buruk, dan bencana besar akan datang. Tapi sekarang sudah benar-benar berbeda. Semuanya tenang, sepertinya bencana sudah berlalu. Jian Lingqiao menunjukkan senyuman cerah, jadi, keempat muridku yang tidak berguna masih memainkan peran tertentu. Pendeta Tao Wu Wei sering mengangguk, untuk menghilangkan bencana dan menyelamatkan rakyat jelata di dunia, manfaat Sekte Pedang Sifang kali ini tidak dapat diukur. Orang-orang sedang berbicara ketika tiba-tiba seorang murid Sekte Pedang Sifang bergegas masuk dari luar. Tuan Sekte Guru, sesuatu telah terjadi. Jian Lingqiao tampak bersemangat, tetapi mengerutkan kening saat dia melihatnya seperti ini. Ada apa? Ini, murid itu berkata, Tuan, Guru, seperti ini. Berita baru saja datang dari aula belakang bahwa tablet pembangkit jiwa dari 4 kakak laki-laki Feng Wuji tiba-tiba hancur. Mengatakan ini, ekspresi pedang Ling Xiao langsung berubah. Tidak nyaman untuk melakukan perjalanan antara wilayah Zongtian dan wilayah langit bawah, jadi sebelum keempat orang itu berangkat, mereka memasang tanda jiwa di aula belakang. Selama keempatnya aman dan sehat, tidak akan ada perubahan pada kartu penciptaan jiwa. Sebaliknya jika kartu jiwa rusak berarti keempat orang tersebut telah tumbang seluruhnya. Jian Lingqiao bertanya, apakah keempat kartu bertahan hidup rusak? Murid itu mengangguk, tanpa kecuali. Petik 2. Saya pikir saya akan bisa mendapatkan banyak pengalaman dan membuat prestasi besar kali ini ketika saya dikirim ke wilayah langit bawah, tapi saya tidak menyangka tidak ada satupun dari mereka yang akan kembali. Simpati saya, Tuan Wu Liang, Tuan Jian. Guru Tao Wu Wei berkata, saya sangat mengagumi 4 murid sekte Anda yang semuanya jatuh demi umat manusia. Petik 2. Benar. Merupakan suatu kehormatan bagi keempat muridku yang tidak kompeten untuk mati demi bencana besar umat manusia. Tapi, dengan cara ini, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
Bencana telah berlalu dengan aman, segala sesuatu tentang wilayah surga bawah tidak menjadi masalah. Di mata orang-orang berkuasa seperti mereka, wilayah surga bawah sebenarnya tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Jika masalah ini tidak terlalu besar, itu akan terjadi, tidak akan terjadi sama sekali. Seseorang akan diturunkan. Jian Lingqiao mengangguk, berpikir demikian dalam hatinya. Keempat murid inti yang meninggal merasa sedikit sedih, tapi itu saja. Adapun siapa pembunuhnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Di seluruh alam surga bawah, Raja Abadi Puncak sudah berada di puncak. Selain itu, siapa yang berani pindah dari wilayah Zhongtian? Karena itu, ia menentukan jatuhnya 4 orang dalam bencana ini tanpa banyak berpikir. Di pihak Ye Bufan, setelah menyelesaikan 4 anggota Sekte Pedang Sifang, dia kembali ke sekte tersebut di bawah tatapan heroik semua orang. Di aula pertemuan, dia meminta Hua Bingyu untuk duduk di kursi utama, dan dia duduk di sebelahnya. Bagaimanapun, para tetua masih bertanggung jawab sekarang, dan dia hanyalah master dari aula pengobatan spiritual. Kepala dari 3 istana dan 9 puncak lainnya, serta mereka yang bertanggung jawab atas alam surgawi utama, juga telah berada di tempatnya. Xiao Fan, kamu menyelamatkan sekte pedang cahaya mengalir kali ini. Jika tidak, kamu harus menjadi pemimpin sekte tersebut. Hua Bingyu terlihat tulus. Dia tidak tahu tentang Gong Qingxuan dan merasa bahwa Ye Bufan harus lebih menjadi pemimpin sekte sesuai. Tai Jia melanjutkan dan berkata, guru kali ini tidak hanya menyelamatkan sekte pedang cahaya mengalir, tetapi juga menyelamatkan seluruh orang di wilayah surga bawah. Satu pemimpin sekte saja tidak cukup. Saya pikir saya harus menjadi penguasa alam bawah tanah. Wilayah surga. Yang lain juga setuju, kali ini klan Blood Sura kembali. Jika Ye Bufan tidak bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan dan itu akan menjadi bencana. Ye Bufan melambaikan tangannya, oke, masalah ini sudah berlalu, jadi jangan disebutkan lagi. Lebih tepat bagi pemimpin sekte untuk menjadi tetua yang hebat, dan saya tidak ingin menjadi penguasa alam surga. Saya masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Lakukan, segera pergi ke wilayah Zhongtian. Sue. Ruyan berkata, tuannya benar, wilayah surga bawah yang kecil tidak dapat menampung naga asli seperti Anda, lebih cocok untuk dikunjungi. Wilayah Zhongtian atau wilayah surga atas. Berkata, bagaimana cara dari wilayah surga bawah ke wilayah surga tengah? Bagaimana saya bisa sampai ke sana? Dia baru saja naik sekitar setengah tahun dan tidak begitu jelas situasi di sini. Dia hanya tahu bahwa tidak mudah untuk naik ke sana. Hua Bingyu berkata, meskipun keduanya berada di dunia abadi, masih ada batas yang jelas antara domain surga tengah dan domain surga bawah. Secara umum, orang-orang kuat di atas Raja Abadi di domain surga tengah tidak diperbolehkan untuk datanglah ke domain surga yang lebih rendah karena kekuatan mereka. Jika terlalu kuat, itu akan dengan mudah menyebabkan antarmuka menjadi tak tertahankan. Ye Bufan mengangguk sedikit. Tampaknya ini juga alasan mengapa Sekte Pedang Sifang hanya mengirimkan 4 puncak Raja Abadi. Hua Bingyu melanjutkan, bagi orang-orang di alam bawah, hanya ada 2 cara untuk pergi ke alam Zhongtian. Yang pertama adalah dengan melewati kehampaan, tapi ini terlalu berisiko, dan umumnya tidak ada yang berani mencobanya. Cara kedua adalah untuk berteleportasi melalui formasi paviliun harta karun, tetapi tidak hanya sejumlah besar uang tunai yang harus dibayar, tetapi juga undangan dari wilayah Zhongtian, jika tidak, bahkan Raja Abadi tidak akan bisa pergi. Mendengar masalah rumit seperti itu, Ye Bufan mengerutkan kening, orang-orang dari Sekte Pedang Sifang. Bagaimana caramu turun? Bab 3567 mencari Lu Bengxia. Sebagai tetua agung yang bertanggung jawab atas Sekte Pedang Liu Guang, Hua Bingyu tahu banyak. Dia melanjutkan, jauh lebih nyaman bagi orang-orang dari wilayah surga tengah untuk pergi ke wilayah surga bawah. Misalnya, orang-orang dari Sekte Pedang Sifang ini dapat menggunakan token sekte tersebut untuk menaiki susunan teleportasi paviliun harta karun. Dan untuk beberapa dewa abadi ke atas yang kuat tidak memiliki batasan. Meskipun pada prinsipnya mereka tidak diizinkan untuk datang ke alam langit bawah,
mereka dapat langsung melewati kehampaan. Meskipun tidak secepat susunan teleportasi, itu jauh lebih cepat dari kita di alam langit bawah. Dia memiliki kultivasi yang kuat dan tidak takut akan bahaya sama sekali. Ye Bufan mengangguk, dan sosok Xiao Bei muncul di benaknya. Cara Paviliun Jubao mengarah ke wilayah Songtian. Di mana susunan teleportasinya? Hua Bingyu berkata, itu berada dalam ranah Ji Fengtian. Saya bisa menggambar peta jika perlu. Petik 2. Ye Bufan bertanya tentang jalan menuju wilayah Songtian, dan kemudian melihat semua orang yang hadir. Mulai sekarang, wilayah surga bawah akan diserahkan kepada Anda. Terlepas dari hal lain, Anda harus mengelola istana Feixing dengan baik. Banyak orang di alam bawah. Saya akan memberi Anda daftarnya nanti. Selama orang-orang ini naik, saya akan menjaga mereka dengan baik dan mengirim mereka ke Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Petik 2. Ya, petik 2. Orang-orang ini menjawab serempak. Meskipun Ye Bufan tidak memiliki wujud apapun, dia sebenarnya adalah penguasa seluruh wilayah surga yang lebih rendah. Jika kerabatnya naik ke istana, bagaimana dia berani lalai sedikit pun? Kepala dari 4 domain surga utama pada umat manusia. Meskipun orang tersebut tidak ada di sini, kirimkan saja daftarnya kepada mereka, dan tidak akan ada diskon. Setelah pengaturan, Ye Bufan berkata kepada Hua Bingyu, Tetua, bantu saya menemukan seseorang bernama Lu Bengxia, dan saya naik pada hari yang sama. Mari kita lihat di Ascension Hall mana dia naik. Di mana dia sekarang? Petik 2. Ye Bufan belum pernah mendengar kabar dari Lu Bengxia. Dia belum pernah mengendalikan Ji Fengtian sebelumnya, jadi dia tidak yakin dari mana dia berasal. Sekarang dia telah mengendalikan seluruh domain Tian bawah, seharusnya relatif mudah untuk menemukan seseorang. He baru saja selesai berbicara, ekspresi Hua Bingyu berubah. Kamu bilang nama wanita itu adalah Lu Bengxia. Naik di hari yang sama denganmu. Ye Bufan mengangguk, iya, sedikit lebih awal dari saya. Petik 2. Apakah kamu berbicara tentang dia? Hua Bingyu mengangkat tangannya dan menggambar di kehampaan. Itu tidak lain adalah Lu Bengxia yang sebelumnya. Ya, itu dia. Ekspresi Ye Bufan berubah. Tetua Agung, kapan kamu melihatnya? Petik 2. Aku tidak menyangka dia akan menjadi temanmu. Hua Bingyu masih cukup emosional. Dia telah mendambakan bakat Lu Bengxia sebelumnya dan ingin menerima Sekte Pedang Liu Guang, tetapi pada akhirnya dia direnggut. Setelah kejadian ini berlalu, dia tidak menyebutkannya kepada Ye Bufan. Dia tidak menyangka ada hubungan seperti itu di antara keduanya. Dia menceritakan apa yang terjadi hari itu dari awal sampai akhir, dan akhirnya berkata, Lu Bengxia punya kondisi fisik yang langka. Bakat bintang 9 itu direnggut, dan saya tidak tahu kemana perginya. Petik 2. Ye Bufan mengerutkan kening, dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi, tetapi karena pihak lain tertarik pada bakat, seharusnya tidak ada bahaya apapun. Kamu lulus perintah sekarang, dan temukan aku di 4 surga, bukan? Siapapun yang merebut Lu Bengxia, segera kirim dia kembali padaku. Petik 2. Sekarang dia benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk memberi perintah. Sekarang Kepala 4 Langit telah menandatangani kontrak Tuan Pelayan, sangat mudah untuk menemukan seseorang. Hua Bingyu berkata, oke, saya akan memanggil mereka sekarang. Petik 2. Selain itu, biarkan mereka melakukan yang terbaik untuk menemukan jejak Raja Abadi Donghua. Siapapun yang menemukannya akan mendapat imbalan besar. Begitu Anda menemukannya, jangan bertindak gegabah dan segera kirimi saya pesan. Ye Bufan sedang bersiap untuk pergi ke wilayah Songtian, tetapi Raja Abadi Donghua melarikan diri. Orang tua ini berada di puncak budidaya Raja Abadi, dan dia sangat licik dan licik. Dia selalu merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Hua Bingyu mengangguk, mengeluarkan giok komunikasi, dan mengirimkan pengaturannya ke 4 langit. Setelah semua pengaturan dibuat, Ye Bufan meminta Dark Tianyu dan yang lainnya untuk mundur, dan kemudian mengeluarkan pil senyuan yang diperoleh kali ini dan memberikannya kepada Hua Bingyu, memintanya untuk membantu orang-orang di sekte tersebut dengan cepat meningkatkan kultivasi mereka. Sekarang, sebagai sekte nomor 1 di wilayah surga bawah,
ia harus memiliki kekuatan untuk menandinginya secepat mungkin. Kemudian dia mulai mundur dan bersiap untuk pergi ke domain Songtian. Kekuatan menentukan segalanya di dunia peri. Sebelum itu, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sebanyak mungkin. Dia mengeluarkan 2 labu petir. Saat ini, labu tersebut sudah berisi sejumlah besar kekuatan Dewa Petir Kepunahan. Kali ini ia bertahan hingga kesengsaraan guntur tingkat ke-8, dan orang dapat membayangkan kekuatan guntur yang tersimpan di dalamnya. Meskipun sebagian dikonsumsi dalam formasi abadi pengikat api guntur, itu hanya sebagian kecil, dan sejumlah besar masih disimpan di dalam labu. Tetapkan batasan di dalam ruangan, mulailah menyerap kekuatan Dewa Kepunahan, meredam tubuhnya, dan meningkatkan teknik pembentukan tubuh Dewa Petir. Sekarang dia sudah berada di alam tubuh emas abadi tingkat pertama. Saat kekuatan Dewa Petir Kepunahan perlahan diserap dan ditempa, tubuh fisiknya menjadi lebih kuat. Ketika semua kekuatan guntur di 2 labu telah diserap, itu telah mencapai alam tubuh emas abadi tingkat pertama, kesempurnaan agung. Dengan kata lain, sekarang dia cukup untuk bersaing dengan Raja Abadi di puncak hanya dengan kekuatan fisiknya. Jika Anda bertemu Raja Surgawi Donghua lagi, Anda tidak memerlukan formasi atau cara lain sama sekali. Merasakan kekuatannya sendiri, Ye Bufan merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Dengan kekuatan puncak Raja Abadi, dia bisa memiliki pijakan di surga. Mengenai kultivasi, hanya itu yang bisa dilakukan untuk saat ini. Bahkan jika Anda memakan sendiri semua pil senyuan itu, saya khawatir Anda tidak akan dapat meningkat ke tingkat yang kecil. Akhirnya mulai menghitung jarahan mereka, klan Blood Sura akhirnya memilih untuk menghancurkan diri sendiri, tidak meninggalkan apapun kecuali senyuan dan. Namun, cincin penyimpanan 4 orang yang membunuh Sekte Pedang Sifang semuanya disingkirkan olehnya, dan tidak disia-siakan. Dia pertama kali mengambil cincin Feng Wuji, memindainya dengan kesadaran spiritualnya, dan matanya tiba-tiba berbinar. Tidak banyak barang di dalamnya, tapi semuanya berkualitas tinggi. Saya sebenarnya menemukan 7 atau 8 rumput peri tingkat 9. Kristal peri tidak terlalu banyak, sekitar 4.000 keping, tetapi energi spiritualnya 1.000 kali lebih kaya daripada kristal peri tingkat rendah di alam surga bawah. Ini adalah kristal abadi tingkat menengah. Ye Bufan dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang efek penggunaan kristal abadi tingkat rendah hampir hilang. Tapi kristal abadi kelas menengah berbeda. Hanya dengan memegangnya di tangannya, energi spiritual yang kaya membuat seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Lihatlah berapa banyak yang dimiliki orang-orang ini. Dia menyatukan keempat cincin itu, dan ada hampir lebih dari 10.000 keping kristal peri kelas menengah. Cobalah dan lihat seberapa efektif kristal abadi kelas menengah. Ye Bufan menyimpan beberapa ratus yuan sebagai cadangan, lalu menempatkan sisa kristal abadi di sekitarnya dan mulai menyerap esensi abadi. Teknik Chaos Immortal sedang berjalan, dan dia tiba-tiba berubah menjadi pompa air, dengan panik menyerap energi spiritual di dalam kristal abadi. 1/4 jam kemudian, lebih dari 10.000 keping kristal abadi kelas menengah terserap seluruhnya. Ye Bufan membuka matanya, tapi wajahnya penuh ketidakberdayaan. Setelah menyerap begitu banyak energi spiritual abadi, tingkat kultivasi saya hanya meningkat sedikit, dan masih ada kesenjangan besar antara saya dan tahap tengah Daluo Immortal. Dia mengangkat tangannya dan menepuk kepalanya. Sepertinya nafsu makan Chaos Immortal Yuan ini terlalu besar. Pada level Daluo Immortal, bahkan jika Immortal Crystal kelas menengah hilang, itu tidak akan berfungsi. Tampaknya tepat baginya untuk pergi ke wilayah Songtian. Jika tidak, jika dia bergaul di wilayah surga bawah, dia bahkan tidak akan dapat menghidupi dirinya sendiri dengan sumber daya budidaya. Lupakan saja, karena sangat sulit untuk meningkatkan dirimu sendiri, maka bantulah orang lain untuk meningkatkannya. Dia menghilang dari tempat itu dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di puncak ke-9, di luar Gua Fengziwu. Bab 3568 tutup jaraknya. Feng Ziwu berdiri di depan jendela, memandangi pemandangan di kejauhan, melamun. Kembalinya Ye Bufan dengan selamat kali ini membawa kejutan, tapi juga membuat suasana hatinya menjadi sangat rumit.
Dia telah menjadi putri surga yang bangga sejak dia masih kecil. Terutama ketika dia berada di benua Kunlun, dia berada di depan orang lain dalam hal penampilan dan kultivasi. Dia pernah dengan yakin percaya bahwa tidak ada pria di dunia ini yang layak untuknya. Tapi sekarang mentalitasnya telah berubah 180 derajat, melihat Ye Bufan membunuh semua orang, menyelamatkan seluruh wilayah surga bawah, dan membunuh klan Blood Sura sendirian. Faktanya, saya memiliki rasa rendah diri yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Saya merasa tidak berharga bagi orang lain, dan saya juga merasa ada jarak di antara mereka berdua. Meskipun dia berada dalam sekte selama periode ini, dia telah berlatih keras dan budidayanya telah meningkat secara signifikan. Namun, dia tidak menyangka bahwa kesenjangan antara dia dan pihak lain semakin lebar. Apalagi setelah Ye Bufan kembali, dia disibukkan dengan berbagai hal, dan tak satu pun dari mereka sempat mengucapkan sepatah kata pun, yang membuatnya merasa sangat kehilangan. Tepat saat ia sedang merasa kehilangan dan sedih, tiba-tiba sepasang tangan kekar memeluknya. Apa yang kamu pikirkan? Feng Ziwu berbalik dan merasa sedikit panik saat dia melihat pria tampan di depannya. Xiao Fan, menurutku aku tidak layak untukmu. Aku merasa jarak di antara kita semakin besar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan langsung menyelanya. Bukankah lebih baik jika kita mempersingkat waktu di antara kita? Setelah mengatakan itu, dia menggendong Feng Ziwu dengan pelukan seorang putri, berbalik dan naik ke tempat tidur besar di belakangnya. Setelah kemarau panjang, embun manis datang, dan perpisahan lebih baik daripada pernikahan. Setelah beberapa saat, keduanya dari mereka bertemu satu sama lain dengan jujur. Ye Bufan melihat ke depannya. Dengan wajah yang sangat cantik, senyuman jahat muncul di sudut mulutnya. Bagaimana? Apakah sekarang lebih dekat? Petik 2. Kamu sangat nekrotik. Wajah sempurna Feng Ziwu langsung memerah, seolah-olah dia bisa berdarah kapan saja. Jangan khawatir, masalah jarak mudah diatasi. Ye Bufan terkekeh, dan kemudian perang dimulai. Feng Ziwu sekarang hanyalah yang abadi, tetapi 2 jam kemudian, dengan keterampilan kultivasi ganda Ye Bufan, dia melangkah langsung melewati yang abadi dan melangkah ke dalam roh agung yang abadi. Kesengsaraan surgawi datang. Ye Bufan tidak membawanya ke istana Raja Naga untuk berlatih. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi memiliki manfaatnya. Feng Ziwu tersipu, mengenakan pakaiannya, dan bergegas ke sekte pedang cahaya mengalir awan di langit, mereka semua tampak sangat iri. Begitu Hall Master Ye kembali, budidaya peri Feng meroket, terutama murid perempuan, yang bahkan lebih iri dan cemburu. Sebaliknya, dia mengeluarkan tungku dan berbagai bahan pemurnian dan mulai menyempurnakan senjata. Sekarang dia memiliki sejumlah besar bahan abadi di tangannya, terutama baja darah bahan pemurnian. 1 jam kemudian, Feng Ziwu kembali dari bencana dengan wajah bersemangat. Ketika dia hendak berbicara, dia melihat gagang pedang di tangan Ye Bufan. Itu adalah burung phoenix yang menjulang tinggi, kedua sayapnya yang terentang menjadi rahangnya pedang, dan pedang sepanjang 4 kaki menonjol dari ekornya. Seluruh pedang berkilau dengan cahaya keemasan, memancarkan aura pembunuh yang ganas, dan telah mencapai tingkat senjata abadi kelas atas pedang. Melihat pedang di depannya, mata Feng Ziwu bersinar terang. Pedang ini disebut Feng Zi, dan dibuat khusus untukmu. Petik 2. Ye Bufan mengangkat tangannya dan melambai, dan pedang itu terbang di depan Feng Ziwu dan melayang di udara. Bagus sekali. Pedangnya indah dan namanya bagus. Xiao Fan, terima kasih. Feng Ziwu mengulurkan tangan dan meraih pedang di tangannya. Oke, ayo singkirkan pedangnya dulu. Kita harus cepat menutup jarak. Ye Bufan menarik Feng Ziwu ke kamar lagi. Sekte pedang cahaya mengalir naik ke atap. Baru saja, banyak orang berkumpul di sini untuk menyaksikan Feng Zi menari melewati kesengsaraan. Ya Tuhan, peri Feng telah mencapai tingkat roh agung abadi hanya setengah tahun setelah kenaikannya. Adakah yang lebih cepat dari ini? Ya, peningkatan dalam kultivasi ini sungguh luar biasa. Ini seperti makan dan minum, itu terlalu sederhana. Omong kosong,
Saya hanya seorang wanita. Tuan Istana Ye bahkan tidak bisa meremehkan saya, jadi bagaimana dia bisa meremehkanmu? Ini adalah takdir. Semua orang berkumpul di sini selama 7 berbicara omong kosong, singkatnya. Tetapi pada saat ini, ada ledakan guntur lagi, dan awan bencana besar muncul di langit di atas sekte pedang Liu Guang. Apakah ada yang ingin selamat dari kesengsaraan? Melihat momentumnya, seharusnya mereka akan selamat dari kesengsaraan guntur dari yang abadi, kan? Petik 2. Hari ini benar-benar hari yang istimewa. Ada begitu banyak orang kuat yang melewati masa kesengsaraan. Semua orang mendongak dan melihat sosok anggun bergegas keluar dari sekte pedang cahaya mengalir dan melangkah ke atap. Lihat, pada adegan ini, mata semua orang hampir keluar dari rongganya. Tidak ada alasan lain selain Feng Ziwu yang telah mengatasi kesengsaraan. Ye Bufan sekarang menjadi Luosian yang hebat, dan dia menggunakan teknik kultivasi gandanya untuk membantunya tingkatkan kultivasinya, tidak perlu khawatir tentang masalah fondasi dan obsesi. Justru karena itulah Feng Ziwu kini telah melangkah ke keabadian agung dari tahap awal keabadian jiwa agung. Dan Ye Bufan menggunakan waktu ini, untuk mengubah naganya. Gigi naga telah ditingkatkan ke level senjata peri kelas atas. Harus dikatakan bahwa dia sekarang memiliki banyak bahan peri kelas atas, yang lebih dari cukup untuk menyempurnakan beberapa yang layak senjata. Gigi naga baru saja ditingkatkan, dan Feng Ziwu terbang kembali. Feng Ziwu sangat bersemangat. Dia belum pernah mengalami peningkatan secepat ini dalam hidupnya. Rasanya seperti mimpi. Jangan khawatir, masih ada sedikit jarak untuk semakin dekat. Ye Bufan menjemputnya dan kembali ke kamar. Di atap, orang-orang di sebelah mereka menyaksikan kesengsaraan Feng Ziwu lagi. Mereka semua terkejut dan tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. 1 atau 2 hanya dalam 1 jam, dia dipromosikan dari dewa spiritual agung menjadi dewa abadi. Bukankah ini terlalu mengejutkan? Anda harus tahu bahwa tidak banyak dewa besar di seluruh sekte, tetapi ada banyak yang telah mati tingkat dalam hidupnya. Bahkan jika dia bisa berhasil dalam kultivasi, itu akan membutuhkan setidaknya ribuan tahun kerja keras. Orang normal, bahkan tidak bisa bermimpi untuk mencapai tingkat yang hebat seperti Feng Ziwu dalam sekejap mata. Sadar kembali, awan gelap memenuhi langit lagi, guntur bergemuruh, dan bencana surgawi lainnya datang. Ya Tuhan, ini adalah bencana guntur abadi Luo besar. Apa yang akan terjadi? Orang ini berbalik dan melihat Feng Ziwu bergegas keluar dari sekte itu lagi. Sekarang di dekat platform atap yang besar, puluhan ribu murid sedang menonton upacara dalam keheningan total. Semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Suatu hari dia telah melampaui kesengsaraan 3 kali berturut-turut dan melangkah langsung dari Great Spirit Immortal ke Great Luo Immortal. Kecepatan peningkatan yang mengerikan ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di seluruh dunia peri. Bab 3569, Skema Melawan Donghua. Dalam 3 hari, Ye Bufan tidak hanya sepenuhnya menghilangkan jarak psikologis antara dia dan Feng Ziwu, tetapi juga membawa tingkat kultivasi kedua orang tersebut ke tingkat yang sama, keduanya mencapai tahap awal Daluo Immortal. Pada saat yang sama, dengan bantuan begitu banyak Pilsen Yuan, Sekte Pedang Liu Guang memiliki 5 orang kuat di tahap awal Raja Abadi, dan Hua Bingyu juga mencapai tahap akhir Raja Abadi. 3 hari kemudian, Ye Bufan mengumpulkan semua orang di aula pemimpin sekte. Selain Situ Dianmo, Jin Meyer dan lainnya, ada juga Bao Jianfeng. Tetua Agung, apakah ada berita tentang Lu Bengxia? Hua Bingyu menggelengkan kepalanya, saya telah mencari di seluruh Tianyu akhir-akhir ini, dan tidak ada berita sama sekali tentang Lu Bengxia. Situ Dianmo sedikit khawatir, apakah itu saudari Bengxia yang bersembunyi di mana itu? Kami belum menemukannya. Tidak mungkin. Hua Bingyu berkata, dapat dikatakan bahwa kami telah mencari di dunia bawah selama beberapa hari terakhir, dan memang demikian kecil kemungkinannya kita dapat menemukan siapapun. Bufan mengerutkan kening, maksud Anda, orang tersebut tidak lagi berada di alam surga bawah. Hua Bingyu mengangguk, sekarang tampaknya kemungkinan ini sangat tinggi. Menurut tebakan saya,
Orang itu mungkin berasal dari alam Zongtian, bahkan orang kuat yang melewati alam surga. Kebetulan menemukan bakat bintang 9 yang langka dan mengambilnya. Petik 2. Itu memang mungkin. Teruslah mencari. Jika ada berita, itu akan lebih baik tidak ada berita. Kamu hanya bisa meluangkan waktumu. Karena pihak lain tertarik dengan bakat bintang 9 Lu Bengxia, Ye Bufan tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya. Di mana anjing tua Duanmu Yuncong itu? Apakah ada berita? Ye Bufan paling mengkhawatirkan Raja Abadi Donghua saat ini. Sebelum pergi, yang terbaik adalah menangani lelaki tua ini sepenuhnya. Hua Bingyu menggelengkan kepalanya, tidak ada berita sama sekali, sepertinya telah menghilang dari dunia. Ye Bufan menghela nafas, tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengatasinya. Sebagai orang kuat di tingkat puncak Raja Abadi, jika dia ingin menyembunyikan dirinya, orang biasa tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Tolong Tuan Ye, tolong bantu putriku membalas dendam. Begitu dia selesai berbicara, Bao Jianfeng berlutut dengan sentakan, air mata mengalir di wajahnya. Dia pergi ke kota peri Donghua dalam beberapa hari terakhir, tetapi tidak menemukan putrinya, tetapi menerima berita kematian Bao Kongchan. Jangan cemas, bicaralah pelan-pelan. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri. Apa yang terjadi? Mungkinkah putrimu diracuni? Suasana hatinya masih agak rumit saat dia berbicara. Itu adalah wanita yang pernah menjalin hubungan dengannya. Wanita yang pernah melakukan kontak kulit tidak ingin hal yang tidak terduga terjadi pada orang lain. Hanya saja tidak mudah mengatakan hal seperti itu di depan ayah seseorang. Bajingan Duanmu Yuncong itu benar-benar membunuh putriku. Mata Bao Jianfeng penuh dengan kebencian. Dia bergegas ke kota peri Donghua untuk mencari Bao Kongchan. Dia tidak menemukan siapapun, tetapi dia mengetahui identitas putrinya dari beberapa orang di dalam keberadaannya ternyata kematian di tangan Raja Abadi Donghua. Hal ini membuatnya geram. Ratusan anggota keluarga sebelumnya telah tewas di tangan Duanmu Yuncong, dan hanya satu anak perempuan yang tersisa. Dalam beberapa hari terakhir, dia mati-matian mencari Raja Abadi Donghua, tapi sayangnya dia bahkan tidak dapat menemukan bayangannya. Dia berlari kembali untuk mencari Ye Bufan. Tuan Ye, tolong bantu saya menemukan Duanmu Yuncong. Selama Anda dapat membantu putri saya membalas dendam, saya bersedia bekerja keras dan melayani Anda selama sisa hidup saya. Kasus. Cara melakukan sesuatu. Jangan khawatir, Raja Abadi Donghua dan saya sedang berselisih satu sama lain. Kapanpun saya punya kesempatan, saya akan membunuhnya dan mengembalikan kepalanya kepada Anda untuk memberi penghormatan kepada keluarga Anda. Petik 2 tanda seru petik 2. Bao Jianfeng memberi penghormatan lagi. Oke, kamu kembali sekarang. Mulai sekarang, kamu akan menjaga alam iblis. Tunggu kabar saya tentang sisanya. Ye Bufan melambaikan tangannya untuk membiarkan Bao Jianfeng pergi, dan kemudian berkata kepada semua orang yang hadir, aku akan pergi sekarang dan pergi ke wilayah Zongtian. Aku akan pergi bersamamu, saudara Ye, dan aku. Jin Meyer berkata seseorang berdiri, diikuti oleh Xiao Qing. Meskipun Situ Dianmo, Suan Yuan Linglong, Leng Qingqiu, dan Feng Ziu tidak berbicara, mereka semua berdiri dan mengungkapkan sikap mereka. Hua Bingyu duduk di sampingnya dan tidak berkata apa-apa. Dia juga memiliki keinginan untuk pergi bersama, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kalian semua tidak bisa pergi. Ye Bufan berkata, aku belum menemukan Raja Abadi Donghua. Aku tidak tahu di mana orang tua ini bersembunyi. Sekte Pedang Cahaya Mengalir harus dijaga oleh orang-orang kuat. Kalian semua tidak bisa pergi. Semua tetap di sini. Ini tidak boleh terjadi. Kecelakaan. Petik 2. Memang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Sekte Pedang Cahaya Mengalir adalah markasnya di wilayah surga bawah, dan tidak ada kesalahan yang dapat dilakukan di sini apapun yang terjadi. Meskipun formasi perlindungan gunung sangat kuat, namun tidak dapat dinyalakan sepanjang waktu, jika tidak ada yang mampu menanggung konsumsinya. Begitu tidak ada penghalang pelindung yang menjaganya, akan sangat mudah bagi orang kuat di puncak Raja Abadi untuk masuk. Dalam hal ini, seorang master harus bertanggung jawab.
Dan sekarang orang terkuat di seluruh sekte adalah Hua Bingyu, yang hanya berada di tahap akhir Raja Abadi dan bukan tandingan Dong Hua. Demi alasan keamanan, dia menahan Situ Dianmo dan yang lainnya. Tapi apa yang akan kamu lakukan tanpa kami di sisimu? Situ Dianmo berkata, saudari seperti kami, kamu setidaknya harus membawa seseorang untuk memastikan keselamatan. Ini tidak akan berhasil. Raja Abadi Dong Hua diam-diam menyembunyikanmu dan kamu diam-diam bersembunyi. Hanya dengan keunggulan jumlah kita dapat menekannya, bukan dengan lebih sedikit orang. Ye Bufan melambaikan tangannya untuk menolak lamarannya, sedangkan aku hanya ingin Dong Hua mengambil umpannya. Situ Dianmo tercengang, sejenak, kamu seperti ini. Apa maksudmu? Ye Bufan berkata, Raja Abadi Dong Hua adalah rubah tua. Sangat sulit untuk membasmi dia sepenuhnya lubang dan biarkan dia mengambil umpan. Melihat seluruh wilayah surga bawah, tidak ada yang lebih dari orang yang ingin dia bunuh. Ini aku, dan dia tidak berani mengambil tindakan saat kamu ada pergi sendiri, dia pasti tidak akan bisa menahan diri dan mengambil tindakan. Xiao Qing berkata, Saudara Ye, kamu dapat menempatkan kami di Istana Raja Naga, selama orang tua itu muncul dan memanggil kami tendang bolanya. Ini jelas tidak mungkin. Kata Ye Bufan, Raja Abadi Dong Hua adalah seekor rubah tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Amati saja secara diam-diam di dekat sekte pedang cahaya mengalir. Sendirian dan kamu tiba-tiba menghilang, dia pasti akan menebak bahwa itu adalah jebakan, dan dia tidak akan pernah jatuh ke dalam perangkap jika aku pergi dan kamu masih di sekte pedang cahaya mengalir. Ada kemungkinan untuk mengambil tindakan. Petik 2. Jin Mei, berkata dengan cemas, tetapi jika Dong Hua benar-benar muncul tanpa kita, bisakah kamu mengatasinya? Kamu dapat yakin bahwa kekuatanku saat ini tidak kalah dengan Dong Hua, Raja Abadi. Dan di antara kita berdua, dia tidak tahu kekuatanku sama sekali. Tapi aku mengenalnya dengan jelas. Selama aku melakukan gerakan tiba-tiba, kemungkinan membunuhnya dalam satu gerakan sangat tinggi. Petik 2. Ini adalah strategi yang telah dipikirkan dengan cermat oleh Ye Bufan dalam beberapa hari terakhir. Raja Abadi Dong Hua sangat licik, dan dia juga memiliki senjata abadi yang dapat menghancurkan ruang terbuka. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan diri Anda sendiri sebagai umpan. Lawan tidak mengetahui kekuatan Anda sendiri. Dalam hal ini, Anda bisa membunuh lawan secara tiba-tiba dengan mengambil tindakan. Bab 3570 Akting lengkap. Suan Yuan Linglong tampak khawatir, tapi kami masih sedikit gelisah. Bagaimanapun, Raja Abadi Dong Hua yang tua adalah puncak dari Raja Abadi yang lama. Bisakah Anda melakukannya sendiri? Jangan khawatir, saya pasti baik-baik saja. Petik 2. Ye Bufan sekarang dia penuh percaya diri. Meskipun dia sekarang adalah Daluo Immortal, teknik pelatihan tubuh Dewa Petir telah mencapai tingkat pertama dari puncak abadi tubuh emas, dan kekuatannya pasti tidak kalah dengan puncak Raja Abadi manapun. Yang paling penting adalah kekuatan semacam ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri dan beberapa orang di sekitarnya, dan Raja Abadi Dong Hua tidak menyadarinya sama sekali. Melihat orang-orang di sekitarnya masih resah, ia menambahkan, lagi pula, aku bukan diriku sendiri. Jangan lupa, ada Erlang di sampingku. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Bersikeras, Xiao Qing berkata, Saudara Ye, kapan kamu akan kembali? Sangat membosankan tanpamu. Jangan khawatir, aku akan kembali secepat mungkin. Ye Bufan mengatakan ini, tetapi dalam hatinya tidak ada intinya. Jika Anda ingin membawa Xiao Qing dan yang lainnya bersama Anda setidaknya harus menyelesaikan masalah Raja Abadi Dong Hua. Setelah mengatur segalanya, Ye Bufan meninggalkan sekte pedang Liu Guang. Di luar gerbang gunung, puluhan ribu murid dari seluruh sekte pedang cahaya mengalir datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Oke, urus sekte ini, aku akan kembali secepat mungkin. Menurut tebakan Ye Bufan, setiap gerakannya harus di bawah pengawasan lelaki tua dari Dong Hua itu. Seperti kata pepatah, dia menahan Situ Dianmo, Jin Meyer dan lainnya di sekte tersebut, dan kemudian ditinggalkan sendirian. Mengontrol Jiutian, dia tidak menyembunyikan auranya, lagi pula,
semua orang bisa melihatnya dengan jelas sebelum melewati kesengsaraan, dan tidak mungkin menyembunyikannya. Selain itu, tingkat awal kultivasi saya sebagai Daluo Immortal benar-benar dapat diabaikan oleh orang kuat di puncak Raja Abadi, dan tidak ada ancaman sama sekali. Dia terbang ke depan dengan kecepatan normal, tetapi setelah 1 atau 2 hari, dia melihat bahwa dia telah memasuki langit yang sangat berangin, dan susunan teleportasi pavilion Jubao telah muncul di depannya. Masih tidak ada gerakan di sekitarnya, dan tidak ada bayangan Duanmu Yuncong yang terlihat. Apa yang terjadi? Mungkinkah orang tua ini pergi ke wilayah Zongtian? Ye Bufan menjadi curiga di dalam hatinya. Secara logika, orang yang paling dibenci Raja Abadi Donghua adalah dirinya sendiri, dan orang yang paling ingin dia tangkap adalah dirinya sendiri. Tapi setelah sekian lama, melihat dia akan pergi, dia tetap tidak bergerak. Mungkin dia benar-benar pergi ke wilayah Zongtian. Sepertinya kita hanya bisa membicarakannya secara perlahan di masa depan. Saya berharap dapat menemukannya secepat mungkin ketika kita sampai di sana. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia mengumpulkan Jiutian, meletakkan kakinya di tanah, dan bersiap untuk berjalan menuju susunan teleportasi. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul tidak jauh di belakangnya. Semuanya sunyi, seolah muncul di angkasa. Ini tidak lain adalah Raja Abadi Donghua Duanmu Yuncong. Dia memegang Space Blade di tangannya, dan dengan satu pukulan tangannya, dia langsung memotong celah sepanjang 2 kaki di ruang tersebut. Pada saat yang sama, tangan abadi yang besar meraih Ye Bufan dari udara. Kultivasi Ye Bufan baru dalam tahap awal Daluo Immortal, dan kesadaran spiritual serta persepsinya jauh lebih lemah dibandingkan dengan Donghua Immortal King. Ketika dia bereaksi, tangan abadi telah mengelilinginya sepenuhnya. Namun, dengan tubuhnya yang kuat saat ini, dia dapat membebaskan diri dalam sekejap selama dia menggunakan kekuatan teknik pelatihan tubuh Dewa Petir. Tapi dia sedikit ragu. Jika dia menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dalam situasi ini, dia mungkin takut pihak lain akan segera berbalik dan melarikan diri. Ye Bufan segera membuat keputusan untuk melawan Master Abadi hanya dengan kekuatan Daluoxian. Meskipun dia mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa membebaskan diri. Adapun Raja Abadi Donghua, setelah meraihnya, dia segera berlari menuju celah di angkasa, membawa Ye Bufan bersamanya. Kemudian retakan itu perlahan menghilang, dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi sunyi, seolah tidak terjadi apa-apa. Ye Bufan merasakan tubuhnya mengendur, dan Raja Abadi Donghua menarik tangannya yang abadi. Saat ini, dia berada di dunia yang benar-benar kelabu. Dia melihat ke cakrawala yang tak berujung dan tidak ada kehidupan. Dia hanya sesekali bisa melihat beberapa meteorit besar terbang melewatinya dengan cepat. Bila angin luar angkasa beterbangan dalam turbulensi ruang angkasa, dan beberapa pasir halus yang terdiri dari benda-benda tak dikenal bergulung-gulung di langit. Apakah tempat ini sudah meninggalkan negeri dongeng? Meskipun dia tidak tahu di mana tempat ini, Ye Bufan dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual peri telah benar-benar hilang di sini, dan seharusnya telah meninggalkan dunia peri. Tampaknya harta karun luar angkasa di tangan Raja Abadi Donghua sangat kuat, dan dapat menembus ruang dengan mudah. Nak, bukankah kamu licik? Bukankah kamu pengkhianat? Apakah kamu tidak ingin memasang jebakan untukku? Aku tahu apa lagi yang bisa kamu pikirkan kali ini. Aku mendengar teriakan nakal dan arogan dari Raja Abadi Donghua. Tertawa, saya tahu Anda keluar kali ini hanya untuk memancing saya agar mengambil umpan, dan Anda pasti telah memasang jebakan besar untuk saya. Pada titik ini, dia menunjukkan ekspresi keraguan lagi, tapi saya sedikit aneh. Wanita kuat itu jelas ada di Sekte Pedang Liu Guang. Tapi dia tidak pernah mengikutimu, dan tidak pernah ada orang kuat di sekitarmu. Apa yang ingin kamu gunakan untuk berurusan denganku? Ye Bufan juga menunjukkan pandangan panik, kamu. Apakah kamu belum melarikan diri ke domain Zongtian? Aku meminta begitu banyak orang untuk mencarimu, tetapi tidak ada jejakmu yang ditemukan. Mata Raja Abadi Donghua melotot, seolah dia ingin membuat yakin pihak lain berbohong. Setelah melihatnya lama sekali, dia menggelengkan kepalanya lagi, itu tidak masalah lagi. Tidak peduli jebakan macam apa yang kamu pasang,
kita sama sekali tidak berada di dunia peri sekarang. Semua usahamu sia-sia, dan semua tipu muslihatmu sia-sia. Barulah Ye Bufan mengerti kenapa rubah tua ini sudah lama tidak muncul. Ternyata dia selama ini berspekulasi dan mencari jebakan yang telah dipasangnya. Orang ini sungguh licik, dan akhirnya menemukan cara sedemikian rupa untuk membawa dirinya langsung keluar dari dunia peri. Biasanya, jika Anda mengandalkan kekuatan eksternal, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Pada titik ini, aktingnya masih harus dilakukan secara penuh. Ye Bufan terlihat sangat bingung karena pihak lain telah merusak rencananya. Raja Abadi Donghua, kita bisa mendiskusikan apapun di antara kita. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan, selama kamu bisa mengirimku kembali ke dunia peri. Hahaha, kamu masih ingin kembali, berhentilah. Bermimpi, kamu hanya akan mati pada akhirnya. Semua yang kamu miliki adalah milikku, dan tidak ada yang bisa lolos. Jatuhkan. Bufan mundur 2 langkah dengan gugup dan berkata dengan tatapan galak, Duan Mu Yuncong, jangan melangkah terlalu jauh. Kamulah yang selalu mendorongku. Jika kamu mendorongku terlalu keras, aku akan meledakkan jiwaku dan membuatmu. Kamu bisa, tidak mendapatkan apa-apa. Luo Abadi Agung kecil, yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk mati di hadapanku, masih ingin mengungkapkan jiwanya, bisakah kamu melakukannya? Raja Abadi Donghua berkata dengan momentum yang kuat. Itu pecah, dan tekanan dari puncak Raja Abadi menekan Ye Bufan sampai mati.